Bapak, Apa aja teorinya, Sali? teori sinyal, agensi, asimetri informasi, lalu sisanya variabel itu Pak, X sama Y. Oke, kaitan dengan kaitan hasil pengujian tadi dengan teori yang kamu sebutkan barusan apa? Tunggu ya Pak. Salah satu Pak, Yang sesuai. Tidak ada istilah salah satu, harus yang sesuai ya. yang sesuai. Hmm. Oh, di teori sinyal Pak, investor Jelaskan. menganggap perubahan dividen sebagai petanda bagi perkiraan manajemen atas laba. Ini sesuai, berarti nama penelitinya disebut Pak? Nggak usah. Eh, Kenaikan dividen yang lebih besar daripada yang diperkirakan itu merupakan sinyal bagi investor bahwa manajemen perusahaan memperkirakan peningkatan laba di masa mendatang. Kalau misalnya penurunan dividen menandakan perkiraan laba yang rendah. Kamu lihat itu dari mana? Dari skripsi atau dari bahasa kamu sendiri? Ada lihat dari skripsi sih, Pak. Usahakan pakai kalimat sendiri. Itu lebih baik. Oke, Pak. Nanti dicoba dibuat. Oke, Salih. Pertanyaan Ya, dari Pak. penguji itu bisa beragam ya. Bisa berbagai Ya, jenis Pak. pertanyaan yang muncul. Kamu harus bersiap belajar, pahami isi skripsi. Jadi ketika apapun yang ditanya, kamu bisa jawab. Kalau kamu hanya diam, nggak ada nilai nanti. Kejadiannya hari ini seperti itu. Banyak yang tidak siap untuk sidang, dan akhirnya ditanya tak bisa jawab. Kalaupun menjawab, banyak yang jawabannya ngelantur. Tidak cocok jawabannya. Hmm. Akibatnya ya mereka jadi nggak lulus hari ini. Ada 10 orang. Ya. Dan sekarang itu ada cerita satu yang saya share di grup WA kita. Mahasiswanya sampai kecewa dengan dosen pembimbingnya. Kemudian saya mau tanya, apakah hasil penelitian Sali ini sudah sejalan dengan fenomena? Hmm. Hmm. Sudah, sudah, Pak. Ayo, apakah sejalan atau tidak sejalan dengan teori? Sorry, dengan fenomena. Hmm.
Fenomena Sally apa? Bentar, Pak. Apa fenomena kamu, Sally? Pergerakan itu, Pak. Realisasi investasi di Indonesia Oke. Pergerakannya naik atau turun? meningkat. Meningkat. Terus hasil penelitian Hmm, kamu gimana? Dividennya bagus atau enggak? Coba kamu share screen hasil uji hipotesisnya. bentar, Pak. Apa? Tadi kayaknya ada di Ke delete bagian sih, yang Pak. bentuk tabel aja, yang uji T. Masih, oh, Pak, nampak, Pak. Ya ini. Nah, kamu bilang kan selalu naik fenomenanya ya. Sekarang dari sini gimana bisa tahu dia sejalan atau tidak? Dari sini jadi ya nggak sejalan sih, Pak. Kenapa kamu mengatakan begitu? Hmm, karena itu ya, Pak, yang original sampelnya ada naik, ada yang turun. Enggak, bukan dari sana lihatnya. Kamu lihat aja mana yang Dari, signifikan. oh, Lihat mana yang signifikan. Profita, Pak. Vitabilitas signifikan. Lambangnya positif atau negatif? Positif, Positif itu berarti meningkat atau menurun. meningkat, Fenomena kamu tadi meningkat atau menurun? meningkat. Meningkat. Berarti sejalan atau tidak sejalan dengan fenomena? Sejalan. Sudah mengerti bagaimana caranya? Hmm, ya, Pak. Atau masih bingung? Udah, Pak. Berarti nengoknya dari P value ini kan, Pak. Kalau misalnya dia signifikan, berarti dia meningkat sejalan dengan fenomena. Ya sebenarnya tidak selalu dari sana. Hmm, Dan juga tidak harus dipaksakan sejalan dengan fenomena. hmm. Kebetulan ya kasus kamu iya sejalan dengan fenomena. Kayak tadi saya nguji beberapa, memang ada yang hasilnya tidak sejalan dengan fenomena, ada juga yang hasilnya tidak sejalan dengan teori, tapi kan tidak apa-apa.
Karena memang itu fakta hasil penelitiannya seperti itu. Bisa dipahami, Sali? Bisa, Pak. Oke. Apalagi yang mau saya tanya ya? Itu aja, Pak. Research gap itu apa? Hmm. Eh, research gap. Oh ya, penguji kamu siapa ya? Apa, Pak? Pengujinya siapa? Halo? Pak Anton sama Bu Febri. Oke. Kamu harus tahan dengar ceramahnya yang cukup panjang ya. Siapa, Pak? Pak Anton. Kalau Pak Anton biasanya memang kasih catatan revisi pakai model ceramah dan ceramahnya cukup panjang. Ya kamu harus simak juga sih bahasa dia. Hmm. Ya, sih, Pak. Oke, kita balik. Research gap itu apa artinya? Research gap tuh penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu atau berdasarkan pengalaman peneliti terdahulu. Terus kamu apakan research gap itu? Dicocokkan dengan penelitian saya sekarang. Sejalan atau tidak? Ya, jawaban kamu benar tapi kurang lengkap. Jadi kamu harus tambahkan itu adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Hmm. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kenapa free cash flow tidak berpengaruh ke kebijakan dividen? Hmm, cash flow. Hmm. Sali, kenapa? Apa sudah tertulis di bab Bentar, 4 Pak. bagian Tadi pembahasan? Free cash flow kenapa tidak berpengaruh ke kebijakan dividen? eh, kalau posisi kasnya melemah, kemampuan perusahaan memberi dividen pun nggak ada. Kemampuan perusahaan pun nggak bisa bayar dividen kepada Terus pemegang saham. tadi
Free cash flow tidak berpengaruh. Free cash flow ini pengertiannya apa? Kas bebas, arus kas bebas. Harus kas bebas yang kayak mana? Eh, kas yang nganggur, kas yang nganggur, Pak. Yakin itu artinya. Udah kamu cek di bab 2 belum? Belum, Pak. Arus kas yang tersisa dibagikan ke seluruh pemegang saham dan pemilik hutang. Kas yang tersisa akan dibagikan kepada pemegang saham. Berarti nggak ada sisa lagi dong. Oh, sorry. Berarti itulah pengertian free cash flow ya. Ya, Pak. Tapi kalau di pengertiannya itu dibagikan kepada pemegang saham, ya sama aja dong dengan pengertian bagi dividen. Hmm. Apa benar definisinya seperti itu? Ini dapat dari itu sih, Pak, teori. Dapat dari itu, Pak, jurnal orang. Oke lah kalau emang itu pengertiannya. Nah, terus dari pengertian itu, coba kamu simpulkan kenapa dia tidak berpengaruh ke kebijakan dividen. Bentar, Pak. Halo? Ya, Pak. Halo, Ya, tes. ya, gimana kaitannya dari definisi itu ke kebijakan dividen? Bentar, Pak, saya rangkumkan dulu, Pak. Kalau misalnya arus kas yang nggak tersisa, dia nggak bisa bagikan ke pemegang saham. Kemudian, itu kan arahnya negatif tuh. Maksudnya apa? Em, hmm, Bisa salih cari jawabannya? Kira-kira ada yang mau salih tanyakan dulu sebelum kita akhiri? yang ini, Pak, aku bingung, Pak, jawabnya kayak mana. Jawaban apa? Yang itu, Pak, pengaruh free cash flow ke kebijakan dividen. Ya, caranya adalah kamu harus definisikan dulu free cash flow itu apa, kebijakan dividen itu apa, barulah kamu gabung supaya bisa dia terkait. Harusnya di bab 4 kamu bagian pembahasan sudah ada salih. Kayaknya kurang lengkap sih saya buat, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu coba cari dulu jawabannya. Oke, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hmm, biasanya yang selain Bapak tanya ini, ada nggak pertanyaan yang paling sering ditanya sama penguji, Pak?
Di grup WA kan saya ada share rekap pertanyaan dosen yang sempat saya dengar. Nah, Sally nanti coba kamu baca, terus kamu jawab sendiri berdasarkan kondisi skripsi kamu. Oke, Pak. Ada lagi yang mau Itu aja ditanyakan, sih. Sally? Oh, oke. Kalau gitu kita lanjut ke Linda. Silakan Linda. Bentar, Pak. Stop screen dulu, Pak. Iya. Sally kalau mau keluar dari Zoom nggak apa-apa. Kalau mau lanjut juga nggak apa-apa. Sambil dengar punya Linda ya. Biar Oh, bisa oke, belajar Pak. juga. Saya stay aja, Pak. Oke. Kamu sambil perbaiki PPT ya. Iya, Pak. Oke, silakan Linda. Gini kok, Ya, silakan mulai. dari awal atau yang bab 4 aja? Halo? Halo kok, Iya, kenapa? bab 4 aja boleh? Langsung bab 4 aja dulu. Ya, langsung aja mulai. Bab 4 dulu. Kok, Iya. Iya, silakan bab mulai. 4 aja dulu boleh? Langsung bab 4. Halo, suaranya kurang jelas. Langsung bab 4 aja Oh, enggak, harus dari awal. dari awal. Berikut ini adalah grafik perbandingan antara sektor energi terhadap PDB yang dimana sektor energi itu cenderung mengalami fluktuatif. Terus ini adalah grafik harga saham pada tahun 2016 sampai 2022. Dari tahun 2015 menuju tahun 2016, harga saham sempat anjlok. Kemudian pada pertengahan tahun 2016, harga saham mulai meningkat hingga awal tahun 2018. Kemudian pada pertengahan tahun 2018 menuju 2019, harga saham sempat mengalami penurunan, kemudian meningkat lagi hingga pada tahun 2020 harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan, sangat drastis karena masalah corona. Kemudian pada pertengahan tahun 2020 itu harga saham mulai menaik walaupun di awal tahun 2021 sempat mengalami penurunan. Dari tahun 2021 menuju tahun 2022, harga saham ada yang naik walaupun pada pertengahan tahun 2021 sempat mengalami penurunan sedikit. Berikut ini adalah grafik perbandingan sektor energi terhadap sektor-sektor yang lain. Dapat dilihat bahwa sektor energi mengalami peningkatan 45,56%, lebih tinggi daripada sektor yang lain. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 7, yaitu apakah current ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada sektor energi. Yang kedua, apakah Tato berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor energi. Yang ketiga, DAR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada sektor energi. Yang keempat, apakah current ratio berpengaruh terhadap harga saham pada sektor energi. Yang kelima, Tato berpengaruh terhadap harga saham. Yang keenam, apakah DAR berpengaruh terhadap harga saham. Dan yang ketujuh adalah apakah pertumbuhan laba berpengaruh terhadap harga saham. Adapun beberapa tujuan penelitian. Yang pertama yaitu
untuk meneliti dan menganalisis apakah CR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, apakah tato berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, meneliti apakah DER berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat, meneliti apakah CR berpengaruh terhadap harga saham. Kelima, menganalisis pengaruh tato terhadap harga saham. Yang keenam, menganalisis DER terhadap pertumbuhan saham. Yang ketujuh, meneliti untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan laba terhadap harga saham. Yang kedua ini adalah bab kedua, landasan teori. Teori yang digunakan, ada beberapa teori yang digunakan. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan berisi tentang laporan transaksi yang suatu perusahaan. Terus ada teori signal, teori yang dimana disampaikan bahwa orang yang di dalam perusahaan itu lebih cepat mendapat informasi daripada orang yang di luar perusahaan. Ada agensi teori, efisiensi pasar, struktur modal, harga saham, pertumbuhan laba. Kemudian ada beberapa riset gap menurut beberapa penelitian terdahulu. Berikut adalah kerangka pemikiran dari CR terhadap pertumbuhan laba, CR terhadap harga saham, tato terhadap pertumbuhan laba, tato terhadap harga saham, dan terhadap pertumbuhan laba, dan terhadap harga saham masa depan. Ada beberapa metode penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi adalah objek yang memiliki karakteristik yang mau kita telitikan. Beberapa sampel adalah bagian dari populasi. Ini adalah operasional variabel. Terus ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini pengambilan data normal atau tidak, yaitu dapat dilihat jika Z terhitung lebih besar daripada Z tabel, maka distribusi normal. Jika tidak normal, maka Z terhitung lebih kecil daripada Z tabel. Kedua ada uji autokorelasi, yang dimana di sini menggunakan uji Rantes, yang hasilnya jika Rantes menunjukkan nilai besar dari 0,05, maka uji tersebut residual, sedangkan kecil maka data tersebut tidak residual, tidak random. Ada uji multikolinaritas, yang dimana jika nilai V-nya itu lebih kecil dari 10, maka tidak multikolinaritas, sedangkan jika besar dari 10, maka terjadi multikolinaritas. Ini ada uji heteroskedasitas, yang dimana digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi perbedaan variabel dari residual satu, pengamatan satu ke pengamatan lain. Ada uji R, yang dimana digunakan untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menggambarkan variabel terkait dan juga koefisien determinasi yang memiliki nilai antara 0 dan 1. Ada uji F, yang dimana ada jika dia probabilitasnya signifikan besar dari 0, maka model tidak linear. Jika kecil dari 0,05, maka model linear. Analisis jalur dapat dilihat dalam rumus yang seperti berikut. Kemudian ada uji T, yang dimana jika terhitung besar daripada T tabel, ataupun nilai signifikan kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Jika besar dari 0,05, maka HO diterima. Berikut adalah hasil uji yang menggunakan normalitas. Yang dimana dapat terlihat bahwa tidak terjadi masalah normalitas karena masih berada di bawah alfa 10%.
Linda, saya potong dulu. Balik ke atas. Lagi? Ini karena di bawah 0,05. Sorry, Hmm. kita pakai 10% aja lah. Karena di bawah Ya. 0,1. Karena di bawah alfa 0,1, maka terjadi masalah normalitas. Makanya dimerahin. 0,1. Ya, Oh, 0,1. ya. Karena nilai hasil ujinya di bawah 0, di bawah alfa 0,1, Aha. maka terjadi masalah normalitas pada data. Dia tengok yang bawah merah nih ya kok? Iya, Ya kan? Ah. iya. Oke, Ya, silakan terus lanjut lagi. yang kedua ada uji autokorelasi yang dimana dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi sehingga model regresi layak digunakan. Yang ketiga ada uji multikoordinalitas. Pada uji ini variabel penelitian tidak mengalami gejala multikoordinalitas. Kemudian ada uji heteroskedasitas yang dimana terlihat pada harga saham tidak mengalami heteroskedasitas, sedangkan pada mode pertumbuhan laba ini mengalami heteroskedasitas karena CR-nya tuh di bawah 0,05. Kemudian ada uji R yang dimana harga sahamnya itu 5,1%, yang dimana harga saham dipengaruhi oleh CR dan Tato, sedangkan sisanya itu dapat dipengaruhi oleh umur perusahaan, ukuran perusahaan. Kemudian ada pertumbuhan labanya, yang dimana R squad-nya itu 18,3%, juga dipengaruhi oleh CR dan Tato, sedangkan sisanya itu dapat dipengaruhi oleh umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan lain-lain. Oke, saya stop dulu di sana. Balik ke analisa R square. Hah? Ya? Faktor lain, ya. Kamu kan tadi bilang 5,1% harga saham dipengaruhi oleh CR der Tato. Ya. Dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Cukup itu aja penjelasannya. Oh, Kamu ada faktor lain. jangan tambahkan umur perusahaan atau usia perusahaan. Pokoknya sebut aja faktor lain ya. Oke. Dan kemudian uji R yang di sini kan hasil dari PLS ya. Apa benar? Ya. Sementara uji heteros, multiko, normalitas dan yang sebelumnya itu dari SPSS ya. Ya. Jadi setiap di bawah tabel ini kamu tulislah sumber titik dua hasil olahan SPSS sampai Nah, uji hetero ini. Kemudian untuk uji R bawahnya tulis sumber hasil olahan PLS. oke. Terus? Udah Linda? Jadi tambahin Udah? bawahnya sumbernya biar jelas ini dari SPSS atau dari PLS. Nah, Kemudian setelah ya. kamu selesai menjelaskan uji hetero, kamu Ya. sebutkan kalau beberapa asumsi klasik belum terpenuhi, sehingga dilanjutkan pakai Smart Ih, PLS. tunggu, Baru tunggu. kamu masuk uji R. Beberapa asumsi Beberapa asumsi klasik belum terpenuhi. sehingga menggunakan Smart PLS. Ya, baru kemudian kamu pakai, sorry, baru kemudian kamu jelaskan uji R. Oke. Itu tahapan caranya. Nah, Bisa dipahami, Linda? oke, bisa kok. Silakan lanjut. Ini juga ya, Kemudian tabelnya di bawah tulis. Oh, PLS. oke. Uji F ini kamu letak sebelum uji R kuadrat nanti ya, posisinya. Letak apa? Uji F dulu. Uji F
Habis uji hetero, kamu kasih uji F. Aha. Baru uji Setelah F. itu, tunggu. Setelah uji F, kamu jelaskan yang asumsi klasik belum terpenuhi itu, baru uji R. Hmm. Di bawah tadi kan hetero, baru si asumsi. Asumsi klasik yang belum terpenuhi. Kita Baru, selipkan F-nya di sebelumnya. Jadi setelah hetero, kamu masukkan uji F. oh, baru Setelah uji F, beberapa kamu asumsi. jelaskan asumsi klasiknya belum terpenuhi. Aha. Baru masuk uji R. Baru uji R. Terus, Oke, bisa dipahami Linda? ya, Oke, ini waktu Zoom berarti sudah yang, mau habis. aha, Ya, ini waktu Zoom udah mau habis. ya, Nanti kita kembali di 7.55 lah ya. Kamu geser dulu tabelnya. geser dulu. Oke. Oke, ada yang mau kamu tanyakan dulu? Halo? Nanti aja Ada kok yang mau? sekalian. Nah, oke, oke. Ini saya close Zoom-nya ya. Nanti di 7.55 kita kembali ya.